Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus Yesus, pada kesempatan ini kita akan mendengar firman Tuhan dan juga mendengar renungan Tuhan dengan tema pada kesempatan ini adalah kelahiran Sang Immanuel sudah dirancang oleh Allah Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa agung dan mulianya Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, seperti suara hati saya ini dan suara yang keluar dari mulut saya tidak putus-putusnya memuji Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapak Ibu juga saudara tetap memuji dan memuliakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita ini. Di segala musim dan di segala zaman, Allah kita tetap kekal adanya. Tidak ada Allah atau manusia atau siapapun yang dapat menandingi kuasanya. Karena semua diciptakan menurut kehendak Tuhan. Kita dapat saksikan bahwa Tuhan Yesus memelihara hidup saya dan saudara dengan janji-janji firman-Nya. Semua firman-Nya ya dan amin dikerjakan dan ditepati. Karena Allah setia akan janji firman-Nya. Firman-Nya pasti terlaksana. Apa yang kita perlukan dalam hidup ini dicukupkan bagi kita. Haleluya. Oleh karena firman-Nya, alam semesta ini diciptakan Tuhan seperti dalam firman Tuhan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan berbahagialah kita yang mengenal Allah yang hidup dan berkuasa atas alam semesta ini. Kita diberikan hak istimewa atau hak privilege boleh menghadap hadirat-Nya yang kudus, memuji-muji dan bermazmur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang luar biasa bagi kita adalah kita semua dapat memanjatkan doa, memohon dan meminta belas kasihan Tuhan Yesus, memohon dan meminta perlindungan, kesehatan, umur panjang dan berkat kebutuhan jasmani dan rohani yang kita butuhkan setiap hari kepadanya, yaitu damai sejahtera, dan kita juga diberikan kasih Tuhan untuk mengasihi dan menolong orang lain. Kita juga berdoa untuk keluarga, masyarakat, negara, bahkan dunia agar semua diberkati oleh Tuhan. Begitu juga pemimpin-pemimpin dunia takut kepada Tuhan. Amazing sekali. Dan kesaksian saya tentunya juga sama bagi saudara dan semuanya. Saya yakin kuasa kasih Tuhan yang telah memberikan jalan keselamatan kepada kita orang-orang yang percaya kepadanya ketika saya dan Anda menaikkan doa-doa, memanjatkan doa-doa kepada Tuhan Yesus yang telah menerima kita doa-doanya dan memberikan kasih karunia, anugerah dan berkat-berkat yang tidak terkatakan banyaknya setiap hari, setiap saat, di mana semua berkat itu telah diberikan dan kita terima dari Tuhan, dan juga berkat-berkat itu telah kita nikmati. Ada amin? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya 7 ayat 14, yaitu kelahiran Sang Immanuel sudah dirancang Allah Bapa. Demikian firman Tuhan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi demikianlah firman Tuhan yang kita baca, bahwa kelahiran Sang Immanuel sudah dirancang oleh Allah Bapa sejak dahulu kala untuk keselamatan umat manusia, agar kita semua dapat kembali kepada Sang Pencipta dan hidup bersama Allah Bapa dalam kekekalan. Akan tetapi jika Tuhan tidak menyelamatkan umat manusia dengan penebusan darahnya, maka manusia masih di bawah kutuk dan maut masih berkuasa atas kehidupan manusia. Tetapi alangkah baiknya Tuhan dengan kasih anugerah dan yang dikerjakan dalam penebusan Tuhan Yesus dengan darahnya di kayu salib, maka kita boleh menerima kasih anugerah keselamatan. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada seorang pun atau ilah-ilah lain yang dapat menyelamatkan manusia, menyelamatkan saudara, kecuali melalui kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Mazmur 146 ayat 3 dikatakan demikian, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan.
Jadi Bapak Ibu, jangan percaya kepada manusia, kepada para bangsawan yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apa sebenarnya yang terjadi terhadap manusia sejak manusia diciptakan? Dan kenapa Tuhan berfirman dan merancangkan akan kedatangan Immanuel? Untuk apa Sang Immanuel datang ke dunia? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Immanuel artinya adalah Allah menyertai. Menyertai siapa? Yaitu Allah menyertai manusia yang percaya kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Loh, kalau begitu ada juga manusia yang tidak percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, ada banyak manusia yang tidak percaya kepada Tuhan Allah Bapa. Jadi mereka percaya kepada siapa? Mereka percaya atas pikirannya sendiri. Contoh manusia yang menganggap patung-patung, pohon-pohon, batu, angin, sungai, matahari, bulan, bintang adalah Allah mereka yang disembah-sembah mereka. Sebenarnya itu adalah dewa-dewi yang disembah orang-orang yang tidak percaya. Dalam perjanjian lama sudah difirmankan dan dinubuatkan oleh Nabi Yesaya rencana atas kedatangan Immanuel. Jika kita baca firman Tuhan dalam Yesaya 9 ayat 5-6. Yang demikian firman Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Disinilah kuasa kasih Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa Adam dan Hawa dengan rancangan rencana Tuhan. Dan dilanjutkan dengan kedatangan Tuhan ke dunia ini melalui firman Tuhan. Firman itu hidup bersama manusia dan melakukan tanda-tanda mujizat dan keajaiban. Firman itu adalah Yesus Kristus. Dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Dan Tuhan Yesus juga berfirman bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah Tuhan, maka umatnya akan diselamatkan. Dalam Yohanes 14 ayat 6, demikian firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena sejatinya Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya untuk mendapat keselamatan yang sempurna, untuk hidup bersama Allah Bapa selamanya. Dalam perjanjian baru diceritakan akan janjinya Tuhan ditepati dan dikerjakan oleh Tuhan, diawali dengan firman Tuhan dalam Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dia di sini adalah Yesus Kristus yang lahir dari anak darah Maria, bukan oleh karena hubungan suami istri, tetapi oleh karena kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Dikatakan Matius 1 ayat 21 bahwa Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Siapa umatnya? Yaitu umat yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup selamanya dalam kekekalan di sorga bersama Allah Bapa bagi kita semuanya. Kenapa umatnya akan diselamatkan? Karena memang sejak penciptaan manusia oleh Allah Bapa, Adam dan Hawa hidup di Taman Eden atau Firdaus yang disediakan Tuhan telah melakukan dosa dengan melanggar firman Tuhan yang melarang untuk memakan buah terlarang. Tetapi bujukan iblis yang menyerupai ular menggoda Hawa sehingga terpengaruh dan mengambil buah terlarang itu dan memakannya, serta membagi buah itu kepada Adam yang juga memakan buah terlarang itu bersama-sama. Disinilah awal dari segala pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa dan melawan firman Tuhan yang disebut dengan dosa kepada Tuhan yang kudus. Sehingga manusia itu diusir keluar dari Taman Eden atau Firdaus. Dosa itu kemudian menjadi menakutkan dengan pembunuhan Kain kepada adiknya Habil dan pembunuhan-pembunuhan lainnya, serta dosa-dosa perzinahan, percabulan dan lain-lain. Tuhan menghukum manusia dengan air bah, membinasakan manusia kecuali Nuh dan keluarganya di atas kapal. Tetapi manusia telah jatuh dalam dosa, Nabi Nuh diselamatkan. Tetapi dosa berkembang terus seperti virus,
Oleh karena itu Tuhan Allah Bapa merencanakan agar manusia dapat kembali kepadanya dengan keselamatan yang dari Tuhan sendiri. Saudara kekasih Tuhan, kita semua tidak dibiarkan terus oleh Tuhan di bawah kuasa dosa. Akan tetapi Tuhan sangat menyayangi, Tuhan sangat mengasihi kita sebagai umat ciptaannya. Maka oleh penebusan Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini dengan darahnya di kayu salib, maka kita umat manusia menerima karunia kebebasan dari segala kutuk dosa dan maut di bawah kuasa iblis. Tuhan telah mengambil kembali kehidupan manusia dengan jalan penebusan Yesus Kristus di kayu salib, sehingga Tuhan berkuasa penuh, absolut di dalam kehidupan kita umat percaya dengan bimbingan dan perlindungan dari Roh Kudus. Bapak Ibu, berbahagialah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, firman yang hidup itu. Tuhan yang kita sembah tidak mati, tetapi Tuhan yang hidup di sorga kemuliaannya. Kabarkanlah kepada seluruh umat manusia bahwa keselamatan hidup kita setelah kematian hanya melalui jalan dan kebenaran dari Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin.